Halo Virgo, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk weekly reading general Virgo dari tanggal 15 hingga tanggal 21 November 2021. Readingan ini bisa resonate untuk karir asmara ataupun kesehatan. Disesuaikan di bidang mana kamu sedang dealing. Bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan ini, karena saya tidak bisa menjamin bakalan 100% resonate terhadap kamu, terkhusus untuk semua bidang gitu ya. Saya juga nggak bisa menjamin itu ya. Ada baiknya sepertinya kamu cek Sun, Moon, and your Rising supaya kamu lebih mengenal energi kamu bagaimana gitu ya. Kalau kamu ingin reading yang perfect, benar-benar pas dengan kamu, reading personal saja ya, menurut saran saya. Ya nggak mungkin dong dalam 20 menit saya mendeskripsikan secara detail untuk semua umat Virgo di dunia ini, kan enggak ya. Ascendennya kan beda-beda kan gitu ya. Oke, untuk Virgo ada Five of Swords, ada Ace of Swords, dan The Fool, Ten of Pentacles ya. Untuk Five of Swords ya, saya melihat ini seperti konflik ya, konflik antara kamu dengan partner kerja kamu ya. Bisa juga ini ada ini yang berkonflik dengan pasangannya. Ya. Bisa juga ini konflik batin yang kamu miliki. Ya, terhadap karir kamu, terhadap peluang-peluang yang ada di hadapan kamu, terhadap pilihan-pilihan. Ya, semacam ada kebingungan, kamu stuck. Ya. Ada juga ini beberapa di antara kamu terlibat kerja sama tim. Ada project gitu ya, membutuhkan kreativitas atau ide-ide inovatif di sana. Sepertinya kamu terlalu over analyzing. Ya, pengen sedetail-detailnya, pengen seperfect mungkinnya, dan ada semacam kritikan, critical observation yang kamu miliki gitu ya, dan itu yang membuat kamu stuck gitu ya. Pekerjaan yang terlalu sedetail gitu, terlalu over analyze itu bisa menarik kita jadi susah untuk bertindak loh gitu ya, jadi buntu jalannya ya. Ya, jadi ada juga kekhawatiran akan melakukan kesalahan gitu. Kan nggak ada manusia yang sempurna kan gitu ya. Ya, yang penting ya kerjakan sesuai dengan kebutuhan, yang proporsional kan gitu ya. Oke, padahal di sini saya melihat kamu itu memiliki energi yang sangat powerful ya, yang sangat tidak sabaran untuk merampungkan pekerjaan, memperoleh pekerjaan atau menyelesaikan pekerjaan kamu dengan tuntas, perfect di sini. Ada komitmen terhadap pemikiran atau ide atau prinsip idealis di sini ada gitu ya. Jadi ketika kamu melihat ada sesuatu yang nggak beres atau nggak sempurna sesuai dengan pikiran kamu ya untuk proyek kerjasama ini, kamu bumerang nih di dalam hati, ya bertentangan gitu ya. Kadang kamu jadi mengkritik ya. Dan beberapa di antara kamu ini kadang gak bisa mengontrol diri di dalam memberikan kritikan. Langsung serang habis-habisan gitu ya kan. Hingga bisa mengakibatkan konflik dengan orang lain. Ya, orang lain tersinggung. Ya kan? Ya bisa tersinggung ya kan? Ya, jadinya konflik lah gitu. Tidak ada lagi kerjasama yang ini. Jadi mandat. Ya, stagnan. Dan itu mempengaruhi emosi kamu. Ya. Makin terjerat dalam situasi stagnasi karena makin terjerat dengan masalah emosi tadi udah stuck nih gara-gara bingung gitu ya kan, nambah lagi konflik gara-gara sikap perfeksionis kamu gitu ya, atau bentuk kritikan, atau karena ada konflik ini ya jadi makin banyak nih menumpuk di sini yang membuat kamu stuck, energi negatifnya semakin membutakan pikiran kamu, ide-ide kreativitas kamu ya. Padahal juga di sini saya ngelihat ada the fool ya, berani untuk membuka diri terhadap hal-hal yang baru, terhadap peluang-peluang baru, ya. Tapi di satu sisi untuk beberapa di antara kamu saya ngelihat juga di sini ya, seperti ada juga kekurang yakinan, kurang percaya diri, harus mengambil langkah dari mana, memilih pekerjaan yang mana, memulai dari mana, semacam gitu, ya. Padahal sebenarnya kamu di sini memiliki Seven of Wands, ya artinya ini adalah sosok yang akan mampu melalui segala tantangan. Dia mampu mengatasi situasi yang sulit. Bahkan dalam keadaan frustasi, dia mampu mengatasi itu gitu. Tapi in case ya, kalau
situasi emosi kamu bagus gitu. Jadi mata hati kamu, ya pikiran itu terbuka. Jadi kamu akan bisa bekerja sama dengan baik dengan orang-orang sekitar kamu. Ya kamu juga akan memperoleh inspirasi apa yang harus kamu lakukan. Ya kalau orang marah-marah gitu ya, emosinya nggak stabil, ya. Kalau kamu tidak bisa mengontrol emosi ini akan membuat suasana semakin keruh kan gitu. Artinya kamu semakin menarik diri kamu ke makin dalam ini, ke jurang yang sama kan gitu. Dan ini akan menutup hormon dopamin kamu ya. Orang yang sering marah-marah itu emosinya nggak stabil itu bakalan menutup kerja hormon dopamin, nggak ada kebahagiaan di sana. Dan biasanya orang yang nggak bahagia ini secara tidak langsung senang sekali menunjukkan ketidakbahagiaannya lewat kemarahan terhadap orang-orang sekitar. Bahkan bukan orang yang dikenal sekalipun ya bisa marah gitu ya. Sebenarnya di sini untuk beberapa di antara kamu ya adalah sosok yang pendiam gitu, sangat analitik. Ketika ada seminar atau misalnya diskusi bersama, kamu nggak akan banyak bicara di sana. Kamu benar-benar teliti memahami semua topik ini hingga kamu menemukan titik yang pas ini untuk ditanyakan atau dikritikin ya, pas ke main core-nya gitu. Jadi untuk beberapa di antara kamu yang bisa ngebalance situasi emosi kamu yang gak stabil di sini, kamu bisa menjadi sosok yang revolusioner loh di dalam suatu instansi atau institusi gitu. Ya, jangan salah, Steve Jobs itu salah satu, kalau nggak salah ascendennya, kalau nggak salah itu moonnya ya. Moonnya dia adalah Virgo gitu. Bisa jadi sosok revolusioner jika ini emosinya stabil. Ya, kalau emosi stabil, bahagia, hormon dopamin itu semakin bekerja di sana. Orang yang bahagia akan semakin bersemangat untuk bekerja, semakin memperoleh inspirasi kan gitu ya. Ya, dan di minggu ini saya lihat kamu ada self evaluasi sih. Ada evaluasi diri terhadap apa kira-kira yang harus kamu perbaiki ya. Apa kira-kira pekerjaan yang tepat untuk kamu. Apa yang bentuk kerjasama yang seperti apa yang cocok yang kamu harus lakukan, yang harus kamu aplikasikan untuk situasi kehidupan kamu sekarang ya. Dan itu kamu lakukan demi kebahagiaan keluargaan gitu ya. Nggak mungkin dong kadang kan mau gitu ya, ada memiliki prinsip idealis gitu ya, udah banyak sebenarnya pilihan-pilihan pekerjaan, tapi karena nggak cocok dengan passion kamu tolak semua ya. Kalau misalnya keluarga kamu bisa mensupport kamu atau membiayai hidup kamu terus-terusan gitu ya, ya nggak masalah juga gitu. Masalahnya kalau kamu udah punya udah berumah tangga, udah punya istri, suami ya kan, ada baiknya saling membantu kan gitu ya. Akan semakin strong dia di sana. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu ya. Saya nggak melihat jelas di sini untuk asmara, mungkin dari kartu kecil atau dari oracle-nya ya. Saya yang lihat di sini. Oke, untuk Five of Swords-nya ada The Empress. Ya, ada penantian. Beberapa di antara kamu ini ada yang berharap ini sepertinya mendapatkan dukungan, memberi seperti diberikan modal, akses dari keluarga ya. Bisa jadi ini vice versa, kamu pengen memberikan dukungan ya dari segi materi terhadap orang yang kamu sayangi, bisa pasangan, bisa juga anggota keluarga, tapi sepertinya kamu juga kesusahan dalam hal financial ya. Dan untuk kamu yang ingin dibantu ini pada akhirnya kan stuck gitu ya, ada jadinya situasi yang membosankan, jadi pesimis ya, ketika harapan-harapan kamu itu gak sesuai ya, pekerjaan yang ada di hadapan kamu itu gak sesuai dengan passion, background kamu, keinginan kamu, atau ketika kamu mengharapkan ada bantuan, gak ada bantuan, gak ada jalan keluar, kamu jadi pesimis, bosan, jadi gak bergairah di bekerja gitu ya. Dan kamu berusaha untuk mengevaluasi diri kamu, kenapa kamu jadi begini gitu, dan gak mau nih seperti ini ya, mau bersemangat lagi, gak mau terpaku nih dengan hal-hal yang mengecewakan ya. Bisa jadi ini hal-hal yang mengecewakan ini erat dengan situasi
pengalaman-pengalaman kamu sebelumnya juga ya. Untuk beberapa dari kamu ada yang pernah dirugiin, dibohongin, ditipu gitu, dimanfaatin gitu ya. Ya ketika harapan-harapan kamu dari keluarga, orang-orang sekitar kamu tidak terwujud ya, nggak dibantu misalnya, kamu jadi ngerasa abandon, kamu ngerasa terlantar, ngerasa sendiri kan gitu. Ya padahal sebenarnya ini kamu nggak dibantu pun, kamu bisa create or build gitu. Kamu bisa menciptakan sesuatu yang nggak ada tadi jadi ada gitu ya. Kamu hanya perlu percaya pada kemampuan kamu, percaya pada talenta kreativitas kamu. Ya, kamu bisa mewujudkan itu tanpa harus mengharapkan orang lain melakukan itu untuk kamu gitu. Ya, kalau kamu mengharapkan orang lain itu melakukannya terhadap kamu, sampai kapan kan gitu ya, belum pasti kan gitu. Oke. Kalau saya sih ngelihat di sini ya, kamu juga memiliki the Chariot nih, energi yang ambisius. Ya, ingin selalu sukses di bidang atau pekerjaan kamu. Ya, siap menerima risiko juga ini. Ya, tapi ya kamu harus berhati-hati juga ya, karena ada di sini energi impulsif. Seperti yang saya katakan tadi ya. Sebenarnya kamu itu adalah sosok yang sangat analitis, observatif ya, nggak sembarangan mengeluarkan perkataan. Tapi kadang kamu ketika emosinya tidak stabil, bisa mengeluarkan perkataan yang bisa menyerang atau menyuntik orang yang mendengar habis-habisan sampai ke sendi-sendinya gitu ya. Ini perlu diperhatikan gitu ya, karena perspektif setiap orang kan berbeda ya, harus bisa menyesuaikan. Ya, kalau misalnya ada pekerjaan atau situasi yang nggak sesuai, nggak cocok nih dengan yang kamu inginkan, ya bukan dengan lantas begitu kamu suntik habis-habisan kan gitu ya kan. Ya, ini kelompok ini teamwork ini nggak bekerja nih, nggak ada kasih kontribusi ya, kamu jadi marah-marah gitu ya. Jadi kritik habis-habisan, yang ada malah jadi ada konflik dengan partner kerja, dengan orang lain. Jadi yang ada partner kerja kamu nggak mau ngebantuin kamu, makin susah sendiri kan gitu ya. Jadi semakin terjerat dia pada stagnasi itu. Ya ini ilustrasi ya. Contohnya kan, kalau ada seorang pasien datang ke dokter, otomatis dia ingin memperoleh penyembuhan kan gitu, memperoleh obat. Bagaimana supaya tubuhnya yang sakit jadi sembuh kan gitu ya. Jadi ibarat orang-orang di sekitar kamu itu anggaplah sebagai pasien, datang ke kamu. Kalau kamu sebagai dokter, harusnya kamu tahu caranya untuk cara kerja profesionalisnya dokter itu biasanya akan mengajak ngobrol ini pasiennya. Bagaimana supaya pasiennya ini ngerasa santai, ya, dia memperoleh kesembuhan tanpa harus fokus merasakan sakitnya jarum suntik yang masuk ke tubuhnya gitu. Jadi dia nggak fokus ke sakitnya, tapi dia fokus ke penyembuhannya. Jadi ketika ada nih orang-orang sekitar kamu nggak cocok dengan kamu, ya jangan lantas kamu serang habis-habisan kan gitu ya. Cari cara yang benar gitu. Ya, kalau misalnya kamu dokternya ini memberikan obat racun ya, bukan obat, racun, kamu suntik ke tubuhnya, mati nih pasiennya gitu ya. Kamu masuk penjara gitu ya. Karmanya apa? Masuk penjara kan gitu, jadi tersangka. Masuk penjara jadi kena karma kan gitu ya. Jadi ini ilustrasi saja ya. Ini prinsip kerja hukum semesta. Ya. Semakin ini dia, semakin terjerat, semakin masuk ke dalam jeruji kan masalahnya kan. Akhirnya kamu tidak bisa berbuat apa-apa, udah berada di dalam jeruji, di dalam penjara, tidak bisa bergerak kemana-mana. Ya, kamu hanya bisa menunggu kapan kamu dikeluarkan kan gitu. Ya iya, kalau misalnya hanya beberapa tahun saja. Kalau seumur hidup gimana juga pula itu. Itu ilustrasi ya. Ya, demikian juga untuk memberikan kritikan misalnya terhadap orang lain. Jangan sampai seperti itulah gitu ya. Ya, kamu memberikan kritikan, orang lain jadi sakit hati, nggak ngebantuin kamu, ya
yang kena dampak kan kamu juga, semakin masuk ke dalam jeruji tadi, perangkap tadi gitu. Ya, semakin tertutup dia energi positif itu, semakin tertutup juga rezeki-rezeki itu yang tadinya bisa kamu ambil ya, atau bisa kamu raih ya. Tadinya ada peluang, kesempatan bagi kamu untuk berkarya, jadinya nggak ada gitu. Kenapa? Sudah fokus dengan masalah tadi, semakin terjerat di sana gitu. Jadi sama itu halnya juga dengan memberikan kritikan terhadap orang lain. Misalnya nih, konten saya nggak cocok nih dengan kamu, ada hal yang nggak sesuai gitu. Padahal saya sudah mengatakan ini di awal, ini general, ya nggak bisa resonate untuk semua, bisa beberapa atau ya bisa jadi semuanya nggak sama sekali nggak cocok dengan kamu, tergantung dari ascendant kamu gitu. Tapi kamu berkata misalnya begini, aduh terlanjur jari saya subscribe dan karir nggak sesuai gitu. Ya, kalau kamu nggak subscribe juga kan nggak perlu dikasih tahu di sana kamu terlanjur mensubscribe. Kamu tetap punya pilihan di sana. Kamu subscribe, kamu unsubscribe kalau memang tidak suka kan gitu ya. Semua pilihan itu ada di tangan kamu. Tinggal kamu siap tidak menerima karmanya apa gitu ya. Ya bisa karma ini tidak kamu dapat dari orang lain, tapi kamu sendiri yang menjerat diri kamu ya, semakin dalam di energi negatif tadi ya. Ya semoga ya paham ya dengan ilustrasi yang tadi gitu ya. Ya kalau misalnya contoh lainnya lagi ya. Saya mau buat contoh lain lagi. Ini khusus nih untuk seseorang yang memberikan komentar sama saya gitu ya, supaya terbuka pikirannya ya. Sulit ini rasanya sepertinya ya di karir ya Mbak ya. Oke, semoga pikirannya tercerahkan ya, dan jangan jadi semakin ketarik ke energi ini, jadi bawaannya nanti marah-marah, rezeki semakin tertutup loh kan gitu. Jadi sama seperti halnya kamu mengundang teman ya, dan ada satu teman di antara kelompok teman ini yang tidak kamu senangin ya, kamu yang bayarin semua, terus kamu bilang sama ini orang nih, sebenarnya saya nggak mau nih bayarin kamu, tapi karena kamu sudah berada di kelompok ini ya udah deh sekalian aja. Kan ini seperti kesannya terpaksa gitu ya. Kalau saya jadi orang ini, saya akan berkata, tidak perlu kamu bayarin saya bisa membayar untuk diri saya sendiri. Nah, pilihan juga ada di kamu ya. Pilihan-pilihan itu ada. Apakah kamu akan semakin terjerat di situasi emosi kamu yang tidak stabil ini, dan ini akan memblok kamu pada energi kreativitas atau peluang-peluang yang ada, atau ya kamu bekerja untuk diri kamu sendiri, mengkontrol emosi kamu, membuka perspektif kamu, atau menilai orang dari berbagai macam kacamata ya, menjadi sosok yang lebih dewasa lah gitu ya. Oke, ada light worker dan oracle asmara yang saya akan bukakan di sini ya, untuk ngebantu menemukan apa kira-kira pasan semesta terhadap kamu. Oke, untuk trust, option, dan builder, ya percayalah pada kemampuan kamu ya. Seperti yang saya katakan tadi, kamu itu kreatif loh, banyak ini yang bisa kamu kerjain gitu. Kalaupun misalnya kamu nggak dibantu, kamu nggak ada kerjaan, bisa jadi ini kamu bisa kulineri ya, masak-masak jual gitu ya kan. Selalu ada jalan nih sebenarnya yang bisa kamu lakukan gitu ya. Cuman perlu bagi kamu untuk percaya tuntunan kata hati kamu. Apa yang menjadi impian kamu akan terwujud jika kamu mendengarkan kata hatimu ya. Terkadang kita ketika kita ingin mewujudkan impian itu nggak harus langsung gitu ya. Ya, tidak satu jalan menuju Roma kan gitu ya. Ada kata pepatah yang mengatakan itu. Ya bisa jadi memang suatu saat ya impian kamu memang ini gitu. Untuk sementara ini ya kamu di sini dulu gitu ya. Tapi justru harus melewati ini dulu baru kamu ke sini kan gitu ya.
Ya, mungkin ada pembelajaran yang harus kamu dapatkan di sini dulu supaya kamu bisa mencapai ke sini gitu. Jadi ambil sisi positifnya, berpikir yang positif gitu ya untuk segala sesuatunya. Oke, options. Consider the career possibilities that are open to you. Ya, pertimbangkan segala kemungkinan karir, kesempatan atau peluang-peluang berkarir yang terbuka terhadap kamu itu. Buat pertimbangan gitu. Untuk sekarang ini yang mungkin belum bisa mencapai puncak yang kamu inginkan itu ya. Ya, untuk sekarang mungkin harus low level dulu. Ya, tapi itu yang bisa kamu lakukan sekarang, ya nggak apa-apa, it's fine, sembari belajar ya kan. Yang intinya untuk menjadi seorang sukses adalah, atau untuk membuat perubahan di dalam kehidupan itu adalah perseverance. Tidak pernah menyerah gitu. Ya, dan nggak labil ya. Oke. Untuk asmaranya, saya jadi makin banyak nih ceramah gitu ya. Iya, intinya saya nggak mengenal kalian, kalian juga nggak mengenal saya. Jadi saya nggak bermaksud untuk menggurui di sini. Saya hanya menyampaikan pesan ya lewat gambaran-gambaran yang ada di sini gitu. Pas sekali dengan si mbaknya nih yang berkomentar kurang puas nih dengan video saya sebelumnya gitu ya. Kalau mau puas, reading privat ya mbak ya. Oke, ada let go of control issues. Allow the situation to unfold naturally ya. Tadi saya nggak melihat di sini clear untuk asmara ya, mungkin lewat oracle ini. Saya ngelihat ini lebih ke hubungan jarak jauh ya. Ada semacam keinginan kamu untuk ketemu dengan pasangan kamu, selama ini masih dalam bentuk komunikasi lewat digital gitu ya. Lewat WhatsApp, video call ya. Situasi ini membuat kamu terkadang pesimis, jenuh gitu ya. Ada semacam kondisi yang menarik ini, energi ini ya, semacam gimana ya, tunda dulu gitu ya, belum waktunya gitu. Jadi bukan berarti nggak bisa ketemu di sini, tapi tunggu dulu gitu ya. Dan kondisi yang menghalangi pertemuan kamu dengan pasangan di sini nih terkadang membuat kamu takut ya, khawatir, cemburu ya. Ada di sini energi yang sangat meledak ya, yang sangat besar terhadap pasangan ya. Ada ketakutan, kekhawatiran ya, ada rasa cemburu kalau pasangan kamu ini mengecewakan kamu nantinya gitu ya. Ingin segera ketemu ya, tapi ada kondisi yang menghalangi gitu. Jadi pikiran-pikiran negatif ini dihilangkan lah gitu ya. Karena saya ngelihat di sini untuk kamu dan pasangan kamu yang berenergi Capricorn, Taurus, ya Virgo dengan Virgo nggak ada masalah ini ya. Tapi kalau untuk Aries, Sagittarius, Leo, untuk energi Sagittarius, Aries, Leo ini ya, sepertinya ada ini yang merasa di abandon, kamu ngerasa sepertinya diabaikan gitu ya. Perlu di sini sepertinya membuka perspektif pola pikir ya. Sepertinya kamu perlu di sini belajar untuk memahami pasangan kamu lah gitu ya, untuk the harapannya ini ya. Jangan terlalu gimana ya, ada semacam pemikiran konservatif di sini yang nggak sesuai dengan energi Sagittarius, Aries, Leo di sini nih ya. Semacam situasi kehidupan hubungan ini seperti stagnan gitu ya. Rutinitas sehari-hari atau hubungan kamu dengan pasangan kamu ini diisi dengan kegiatan yang monoton. Nah, itu mempengaruhi semangat energi Sagittarius, Aries, Leo di sini juga gitu ya. Ya, harus banyak-banyak ini berinovasi, berkreasi nih sepertinya untuk Virgo ya. Kalau kamu dealing dengan energi elemen api ini ya. Karena energi elemen api ini senangnya ini perubahan, inovasi, senang bergerak gitu. Sementara kamu pengen yang stabil ya kan, yang secure
Ya seperti ini ya. Oke, ada codependency, addiction are affecting your romantic life. Ada semacam ketergantungan kamu sepertinya dengan pasangan kamu ini ya. Ya, walaupun sebenarnya kamu sedih nih diabaikan di hubungan ini gitu, tapi nggak bisa juga lepas. Udah dalam ini kayaknya ya kan. Untuk yang berenergi Capricorn, Virgo, Taurus sebagai pasanganmu, saya kira ini nggak ada masalah kalau saling bergantung ya. Saya ngelihat di sini adalah saling bergantung. Oke, worth waiting for, divine timing is at work in your love life. Ya, sepertinya ini adalah seseorang yang pantas untuk kamu tunggu. Kalau saya ngelihat ya, seseorang yang pantas kamu tunggu ini lebih dominan ke energi yang memiliki elemen yang sama dengan kamu, yaitu elemen bumi. Untuk elemen api yang berzodiak Sagittarius, Leo, Aries, bisa-bisa aja ya, cuman tantangannya di sini cukup lebih besar dibandingkan dengan elemen bumi. Ya, dibutuhkan di sini open minded ya, belajar untuk memahami dunianya elemen api ini gimana gitu ya. Oke, demikian untuk Virgo ya, diambil sisi positif, nilai-nilai motivasinya untuk kemajuan kamu. Jadi ada pun di sini pesan-pesan yang sensitif ya, itu demi perbaikan-perbaikan supaya kedepannya semakin terbuka kebahagiaan, kesuksesan untuk Virgo. Yap, untuk kamu yang sudah menyaksikan ini, terima kasih. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi ya. Tetap bersemangat di minggu ini dan semoga kalian berbahagia. Sampai jumpa Virgo. Bye bye.